to BN. Sekali lagi dong lebih keras. Shalom to BN. Shalom. Sama banyak yang bersuka cita hari ini, mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah kita siang hari ini, di mana hari ini adalah minggu pertama, hari pertama di bulan Februari. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bulan Februari biasanya identik ya dengan bulan kasih sayang. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, kita mau merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari sebelum kita mulai semuanya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini ya Bapak. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Mari hari ini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapak. Kau jamah setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita. Let's go. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau menari buat Tuhan kita, amin. Come on. Tepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Dia baik, amin. Mari sama-sama nyata. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan bersama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu saudara. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Come on, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Bersuka ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalam-Mu. Mari rayakan, ku rayakan kasih-Mu. Katakan yeah. Tuhan baik. Sama nyatakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku,
Yang rasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Sebab kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Amin. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Come on to be there. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Come on to be there. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari lambaikan tangan-Mu katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan, selalu menunggu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Come on, Tuhan, yang lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Amin. Come on, anak muda lebih semangat lagi. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tangan-Mu perkasa Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Praise the Lord. Yes, semuanya. Sambil tepuk tangan katakan. Kesudahan kasih setia-Mu. Semangat lagi Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Mari dengan iman-Mu katakan. Tangan-Mu yang perkasa, selalu menopang hidupku, pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Beri sorangan haleluya. Saya rasa kayaknya kita kurang deh pujian dan penyembahan. Kita boleh nyanyi sekali lagi lagu ini tak berkesudahan sekali lagi dengan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Tak Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Mari dengan iman-Mu katakan kembali. Tangan-Mu perkasa, suara anak muda buat Tuhan. Kejayaanmu selalu menopang. Semuanya lompat ya. Selalu pegang erat. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis.
sekali lagi buat Tuhan kita. Welcome home to 2 p.m. GBI PRJ, ibadah dewasa muda. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya kok melihat rasanya kayak banyak muka-muka baru di sini. Thank you so much for coming. Tentunya terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Dan juga yang sudah setia datang ke tempat ini setiap hari Minggu. Thank you so much. Do you believe it? It's already February 2026. Katanya sih kalau Januari itu baru test drive ya saudara ya. Kita baru ngegas itu Februari katanya gitu ya. So welcome. Tadi saya dengar ada yang katanya datang sini visit karena saudaranya lagi visit saudaranya. Ada juga yang dari ibadah raya. Welcome buat teman-teman yang hadir di sini untuk pertama kali. 2 p.m. adalah ibadah dewasa muda. Khususnya untuk bagi teman-teman yang mungkin di akhir tingkat kuliah, yang lagi mau kerja, atau bahkan yang sudah berkeluarga dengan anak-anak kecil. Kita mempunyai kelas anak kecil di belakang untuk teman-teman yang mempunyai balita yang bisa kita gembalakan dengan baik. Nah saudara, senang sekali hari ini untuk saya bisa introduce di bulan Februari kita akan mempunyai tema bulanan yang baru, namanya Match Point. Nah, match point ini apa sih? Bagi teman-teman yang mungkin suka main tenis pasti tahu apa yang saya sedang bahas. Match point tentunya adalah poin terakhir dalam satu pertandingan ya. Tapi saya plesetin match point itu titik penghubung. Karena bulan ini adalah bulan relationship. Ya, berapa banyak di sini yang sudah menikah? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Wah, banyak juga loh ternyata. Berarti yang belum menikah kita berdoa sama-sama. Haleluya gitu ya. Siapa tahu di 2 PM menjadi match pointnya kita semua. Amin. Tahun lalu saya memberkati ada 6 pasang saudara. Dan saya tahu ada beberapa dari mereka yang match pointnya itu ada di 2 PM. Nah siapa tahu bisa mulai lirik-lirik kanan kiri. Renaldi tidak boleh lirik-lirik. Ya, siapa tahu bertemu dengan pasangan hidupnya di tempat ini. Tetapi bukan hanya match point, yang saya mau bahas adalah di bulan ini saudara kita akan bahas bagaimana kita menemukan titik penghubung relationship. Baik itu mungkin gebetan, orang tua, kolega, keluarga ya. Dimana kita, kalau tadi saya bilang pakai jargon-jargon tenis ada serve, artinya kita di dalam hubungan kita harus saling melayani. Lalu kita saling mengasihi. Dan juga saya tulis di sini ada fault, ya tentunya tenis ada fault, double fault. Artinya apa? Mungkin kita akan bahas bulan ini bagaimana kita menghindari yang namanya fault. Kesalahan-kesalahan dalam berhubungan. Alright? So it's gonna be awesome. Minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Minggu ketiga akan dilayani oleh teman baik saya, Pastor Joshua Artono, IFGF Global Worship Pastor. Lalu hari ini juga tidak kalah penting kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Yang kalau angkat beban bisa banyak dan dia bisa mengangkat beban 2 PM dengan banyak juga gitu ya saudara. Pastor Randy Junaidi is in the house. Can we give him a big hand? So stay tuned. Di bulan Februari saya percaya kita semua pasti akan diberkati dan kita akan diperlengkapi di dalam bagaimana kita membangun hubungan dengan lebih baik lagi. Nah saudara, tentunya ini waktunya untuk kita memberi. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Tentunya dalam memberi selalu saya tekankan bahwa pemberian kita adalah bagian dari penyembahan kita. Bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu berikan yang terbaik dengan hati yang sukacita. Saudara-saudara bisa memberi dengan scan QR yang ada di depan kita. Atau yang ada di depan kursi saudara, pastikan atas nama GBI PRJ. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Baik itu dalam hal kesehatan, dalam hal talenta, dalam hal pekerjaan, dalam hal koneksi, network, dalam pengalaman. Kami tahu itu semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kami memberi hari ini pada rumah Tuhan, biarlah itu menjadi bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan biarlah kami memberi yang terbaik. Tuhan berkati pemberian kami ini, supaya pemberian ini boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Nah tentunya saudara kita akan, tidak jemu-jemunya kita akan bahas tentang Cool. Bahwa di 2 PM kita mempunyai komunitas, kelompok kecil yang kita beri nama Cool atau Community of Love. Di sini kita ada yang khusus young couples yang sudah menikah, ada 3. Ya, ada Thrive, semuanya menikah tahun lalu saudara, luar biasa. Dan saya dengar mereka akan beranak cucu sebentar lagi gitu ya saudara. Haleluya. Ada 2 to 1 New Life dan Thrive yang young couples dan sisanya
adalah orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup mereka bersama-sama. Ada juga katanya harvest bentar lagi jadi cool couples katanya ya saudara ya. Dan saya berdoa teman-teman bisa scan QR yang di depan supaya kita bisa terkoneksi, terhubung di dalam komunitas yang sehat. Ada yang di highlight itu yang kita lakukan secara online dan sangat berkembang luar biasa. Dan tidak jemu-jemu juga kita akan membahas tentang yang namanya volunteering. Volunteering di 2 PM kita membuka lebar kesempatan untuk kita sama-sama saling melayani. Yaitu ada banyak sekali Sunday service, creative team, praise and worship, nursery team. Ada juga yang bergerak, kami sangat membutuhkan yang namanya teman-teman yang bergerak di dalam social media ya, buat teman-teman yang punya hati mungkin malu kok untuk bisa di atas panggung nyanyi, tapi mungkin kita bisa berada di belakang HP kita untuk menjadi berkat. Katakan amin saudara. Kita sangat membutuhkan teman-teman social media, teman-teman ushers dan greeters juga membutuhkan bantuan supaya kita bisa saling melayani. Selain itu ada very exciting talking about ministry. Kita hari ini membuka audisi untuk praise and worship team gitu ya saudara ya. Dan saya tahu hari ini akan ada audisi vokal, ada audisi musik, dan audisi dancer. Dan saya tahu Selfie itu nomor 1 yang ngantri dancers gitu ya. Udah siap dia gitu saudara ya. Buat teman-teman yang mempunyai talenta untuk menari, why don't we give the best to God? Ya, mungkin bisa bermusik atau bisa bernyanyi dengan baik. Mungkin bisa langsung boleh katanya Reinhard hari ini, khusus hari ini boleh langsung on the spot, langsung ngantri saudara ya, langsung bisa audisi. Lalu tidak kalah penting, bukan hanya hal-hal rohani, tetapi tentunya kita membangun komunitas yang sehat. Kami akan mengadakan di bulan Februari ini khusus, ada beberapa kegiatan olahraga yang kita bisa nikmati bersama-sama. Yang pertama ya, allow me to announce to you, dan ini belum ada posternya, ini hot from the oven. Tadi saya di VIP udah dikasih tahu langsung bahwa tanggal 15 Februari 2 PM akan mengadakan yang namanya paddle competition. Paddle competition ya. Tentunya ini pasti udah mulai langsung kapan saya coaching ya, dengan rangka bahwa kita akan merayakan bulan kasih ya, relationship. Mungkin kita pakai paddle competition ini untuk membangun relationship yang lebih lagi dan juga untuk menjangkau seperti yang kita sudah bahas tentang Amanat Agung. 15 Februari paddle tournament, 22 Februari akan ada mini soccer buat teman-teman yang suka soccer ya, yang mungkin tidak punya komunitas bisa bergabung dengan kami. Luar biasa. Yang terakhir tentunya social media 2 PM, tolong di follow ya, kita mempunyai Instagram dan TikTok, dan tentunya saudara-saudara bisa melihat di situ dan follow dan share. Kalau saudara-saudara hari ini atau kapanpun juga diberkati melalui pelayanan di 2 PM, tidak harus di dalam bentuk khotbah, apapun itu bisa tag kami supaya kita bisa repost dan bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Nah hari ini saudara-saudara kita mendapat beberapa prayer request, dan saya percaya selain para pendoa yang begitu luar biasa ada di sini, saya percaya bahwa jemaat 2 PM kita semua pasti bisa berdoa. Katakan amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Boleh saya undang pemusik dan penyembah Tuhan untuk maju ke depan di sini untuk sama-sama berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya. Kita akan berdoa, ada beberapa teman-teman kita yang sudah prayer request yang sudah masuk. Saudara, ya, mari kita tundukkan kepala, kita arahkan tangan kita ke atas, ke sorga, kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan di dalam ibadah Dewasa Muda 2 PM, kami berdoa buat Tuhan prayer request yang sudah masuk. Kami berdoa buat teman kami Tuhan yang mengalami heartbreak Tuhan, hati yang patah. Tuhan, kami tahu dinamika Dewasa Muda banyak hal mungkin bisa terjadi. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau hadir. Holy Spirit, Engkaulah penghibur yang sejati itu. Boleh ada bersama dengan dia. Kami berdoa buat teman kami yang bergumul dengan kesehatan mental. We know pergumulan ini adalah pergumulan yang real. Tetapi kami lebih percaya bahwa tangan Tuhan lebih real dibandingkan semua gejala kesehatan mental. Kami berdoa Tuhan boleh pegang erat. Again, Holy Spirit, Engkaulah penghibur, Engkaulah yang akan menjadi Tuhan yang menggandeng tangannya melalui masa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga. Again, kami tahu banyak dari kami yang mengalami banyak masalah. Kami melihat orang tua kami mungkin tidak akur, banyak masalah keluarga, dinamika keluarga. Tapi kami lebih percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang mampu Tuhan
Tuhan untuk memulihkan keluarga kami. Kami mau ucapkan berkat untuk teman kami yang sedang mengalami, oh Tuhan, struggle dalam keluarga. Kami berdoa juga Tuhan buat teman kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan secara fisik, hipertiroid dan juga pencernaan. Tuhan, again, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Engkau masih menyembuhkan dan Engkau akan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, biar kiranya Tuhan melalui tempat ini akan ada muncul Tuhan kesaksian-kesaksian di mana Tuhan tangan Engkau sungguh-sungguh nyata atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan hidup. Tuhan, buat teman-teman di sini yang masih single, Tuhan, kami berdoa Tuhan temukan mereka untuk bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasangan hidup yang dari Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan persiapkan mereka juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk masuk ke jenjang musim kehidupan berikutnya. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk 2 PM di tahun ini. Untuk tema bulan Februari, Match Point. Biar kiranya Tuhan ajarkan kami menjadi pribadi dewasa muda yang menjadi titik penghubung di dalam relationship. Kami menjadi orang-orang yang dahsyat, yang kuat, yang berhikmat, yang bijak dalam menghadapi yang namanya hubungan Tuhan. Kami berdoa biar bulan ini menjadi bulan kemenangan buat kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dalam kehidupan kami. Untuk setiap kasih sayang Tuhan yang gak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor
be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you.
mengasihi-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya. Mari rasakan hadirat-Nya. Mari rasakan kasih-Nya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami mengungkapkan Tuhan betapa kami mengasihi-Mu. Betapa kami merindukan-Mu Tuhan. Betapa kami kangen sama Tuhan. Kasih-Mu yang kami pegang di hari-hari ini. Biar hadirat-Mu yang kami cari. Biar perkenanan Tuhan yang kami dapatkan. Mari rasakan hadirat-Nya teman-teman. Mari rasakan kasih-Nya. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Di hati kami Tuhan. Kau yang jauh. Kau yang jauh. Mari itu PM sama-sama katakan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul. Take joy, my King, joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sungguh-sungguh lagi katakan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, I love you Lord. Ini nyanyian kami Tuhan, ini suara kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. To worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be sweet, let it be
I exalt thee. Oh, sekali lagi kita katakan dari dalam hati kita. I exalt thee. Oh, Lord, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah, yang panjang, sorak-sorai hanya untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Bapak, sungguh Kau besar, Kau mulia Tuhan. Kau yang terutama dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah jadi Tuhan yang begitu setia, begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, di atas mimbar ini ya Tuhan, aku berdoa biar bulan ini Tuhan, kalau kami masuk sama-sama dengan jemaat, dengan seluruh pelayan, para pengerja, para leader ke dalam bulan relationship Tuhan, match point Tuhan, hamba-Mu berdoa biar terjadi titik-titik penyambung hubungan dalam kehidupan kami ya Bapa. Aku berdoa, kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Biar hati anak kembali ke Bapa, hati Bapa kembali ke anak. Setiap pertemanan menjadi pertemanan yang berkualitas. Setiap hubungan pacaran, hubungan keluarga, hubungan suami istri naik level Tuhan. Menjadi lebih berkualitas dan gak cuma berkualitas tapi memuliakan Engkau ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu karena hamba-Mu benar-benar gak bisa Tuhan. Biar Kau yang berbicara pribadi lepas pribadi. Biar Roh Kudus yang bekerja. Biar kami punya telinga seorang murid. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semuanya. Kurang semangat ya, sekali lagi ya. Shalom semua, selamat siang. Luar biasa, kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar kita semuanya bangun. Saudara, hari ini kita masuk pertama kali ke bulan relationship. Kita akan belajar sesuatu dan saya percaya izinkan saya untuk membagikan sesuatu yang sangat foundational sebelum kita masuk ke minggu-minggu selanjutnya tentang relationship ya saudara. Hari ini saya kasih judul The Friend Zone. Katakan amin yang ada dalam friend zone, enggak ya, bercanda ya. Friend zone yang dimaksud di sini itu bukan tentang, jadi saya nggak akan bagikan hari ini tentang pacaran atau tentang ini ya. Nah firman Tuhan berkata seperti ini saudara, Kejadian 2 ayat 18, are you ready? Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seorang diri menandakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Tidak baik menandakan bahwa kalau kita mencoba menjalani kehidupan sendiri, maka masalah akan mulai muncul satu persatu dalam kehidupan kita. Ya, issues starting to happen when we try to live our life alone. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Setelah itu kalau kita mengerti dari kalimat yang pertama saja, kita mengerti juga bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan kita butuh orang lain, betul loh betul. Makanya saya suka banget ada perkataan di internet yang bilang, kalau mau cepet jalan aja sendiri, betul? Nggak pusing kiri kanan, nggak ada yang gerecokin. Tapi kalau mau berjalan jauh, baiklah kita berjalan jangan sendiri, tapi berdua, bertiga, berempat dan seterusnya. Firman-Nya bilang lagi, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Sepadan di sini mengartikan bahwa quality lebih baik daripada quantity. Katakan amin. Ya sepadan artinya itu enggak jomplang, setara, satu nilai. Nah dari sini kita bisa dapati satu statement yang saya tulis bahwa the quality of your relationship, coba tolong di next. The quality of your relationship determines the quality of your life. Ya, nah Adam waktu diciptakan mereka nggak sadar bahwa mereka ada di zona pertemanannya Tuhan. Betul, dia bertemu dengan Sang Creator, Sang Pencipta. Tapi
Tuhan itu berjalan bersama Adam selama dia masih ada di Taman Eden dan mereka nggak sadar bahwa mereka itu ada di friend zone-nya Tuhan sebetulnya. Nah, the quality of your relationship determines the quality of your life. Nah, saudara, menariknya di zaman sekarang kita lagi ada di zaman yang katanya paling dalam tanda kutip terhubung, betul? Gampang untuk get connected. Ya, satu klik you bisa dapat teman, benar? Satu DM kamu bisa dapat perhatian, benar gak? Satu kali posting kamu dapat validasi. Swipe ke kanan bisa jadi dapat pasangan, betul betul. Ini saya nggak ngerti nih sebenarnya. Saya cari di internet jargon-jargon ini katanya ada satu swipe ke kanan kamu dapat pasangan. Ini apa ini? Ini dating apps ya kayaknya ya. Yang cengar-cengir kayaknya tahu tentang hal ini. Kita ada di zaman yang gampang terhubung. Match hari ini bisa move on minggu depan. Betul? Kayak gitu. Ya, tapi anehnya di zaman yang terhubung ini semakin banyak orang merasa sendiri. Betul? Nah, WHO pada tahun 2025 kemarin baru kasih statement yang baru bahwa menyatakan bahwa 1 dari 6 orang di dunia terdampak kesepian. Dan kesepian ini dikaitkan dengan kematian sekarang. Jadi hal relationship bukan cuma hal overthinking, bukan cuma hal perasaan, tapi zaman sekarang udah jadi hal yang menyangkut kepada realita kesehatan. Nah, kemudian ada studi lagi di sini, saudara, The Harvard Study of Adult Development. Ini ada studi yang panjang sekali, sudah berlangsung sampai sekarang masih berlangsung 80 tahun lamanya. Dari tahun 1940 sampai sekarang masih berlanjut, subjeknya ada 724 orang. Orang setengahnya dari 724 adalah anak-anak muda yang memang sekolah di Harvard, umur 19 tahun. Dan setengahnya lagi adalah warga Boston yang secara ekonomi itu kurang baik. Jadi yang setengah subjek studinya ini mereka pinter kan ya, ada di Harvard. Mereka dikira mempunyai masa depan yang baik. Lalu yang di sini yang kira-kira masa depannya kurang baik karena finansialnya kurang bagus, dijadiin studi, diteliti terus menerus. Berjalan terus dari keturunan satu, keturunan kedua, sampai ada subjek studinya sekarang 2000 lebih karena mereka udah punya anak cucu semuanya. Dan studi ini menyatakan bahwa, dia bilang begini, studi ini menyatakan bahwa kualitas hubungan sosial menentukan kesehatan memori dan panjang umur. 2000 lebih keturunan mereka, nasib hidup begitu dinamis dan statementnya adalah orang-orang yang mempunyai quality relationship, mereka hidup selalu naik level dari satu kehidupan, dari satu season ke season yang lainnya. Nah, kualitas apa yang kira-kira dunia tawarkan terhadap kita semua? Kita harus mengerti bahwa di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita selalu terjadi pertempuran antara world view dan juga Bible view, pandangan daripada Tuhan. Ya, jadi saya tulis di sini, when the world defines relationship, maka muncul jargon-jargon demikian. Betul apa enggak ya? Ada jargon-jargon tulisannya begini, find someone who completes you. You deserve better katanya. Jadi gampang untuk ninggalin yang sekarang. Ada juga jargon yang tulis know your worth. Kelihatannya sih benar, tapi fondasinya mungkin salah di dunia. If it doesn't serve you, cut it off. Ya. Red flag katanya. Lari aja kalau sekali red flag. Lari dari konflik, nggak mau konfrontasi mungkin. Ada lagi kata-kata begini saya cari, ghosting is closure, betul. Ada yang pernah lakukan ini? Ghosting is closure. Ada juga yang tulis begini, situationship juga nggak apa-apa. Situationship juga nggak apa-apa. Yang penting happy. Kedengarannya bagus, kedengarannya membuat kita punya relationship yang quality. Tapi sebenarnya semua ini dibangun di atas individualisme, self-fulfillment, and emotional comfort. Ya, ini yang ditawarkan dunia. Dunia bilang, selama kamu berguna buat aku, let's be friend. Selama kamu nggak repotin aku, let's be friend. Selama reputasiku tidak hancur, mari kita berteman. Selama aku lagi mood,
Mari kita berteman. Perhatikan, dunia mendefine relationship sekarang seperti ini. Fast connection, fast attachment, tapi juga fast detachment. Itu yang dunia sedang bentuk sekarang di dalam masalah hubungan. That's why kalau saudara perhatikan semakin ke sini, semakin orang susah mempunyai teman dekat. Betul gak? Kalau zaman saya dulu SMP, SMA, saya punya pertemanan yang berantakan saudara. Ya geng motor lah, yang di warung terus lah, di warnet. Betul, siapa di sini pernah anak warnet? Itu kayaknya teman kita bisa mati ya buat kita ya. Bener gak? Tapi semakin ke sini, kita semakin langka. Ada studi juga bilang bahwa di Amerika orang-orang cuma 8% yang punya teman baik atau teman dekat. So di zaman sekarang, mari kita naik level, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya sih biar enggak sendirian. Jangan tanya seperti itu. Jangan tanya gimana caranya sih dapat pasangan. Gimana caranya sih circleku jadi solid. Tapi mulailah bertanya hal-hal seperti ini. Apakah ada hubungan yang tidak dibangun di atas performa? Apakah masih ada hubungan yang tetap tinggal ketika aku gagal? Apakah masih ada pertemanan yang long lasting ketika aku nggak pernah menjadi sempurna? Itulah pertanyaan yang kita harus tanya. Dan jawabannya, there is one real friendship. Friendship yang ditawarkan sama Tuhan. This is when the gospel enters. This is when Tuhan masuk dan menawarkan pertemanannya kepada kita. Kita masuk kepada part yang ke-1. This is when God calls you a friend. Coba tolong di next. God calls you a friend. Kita sering dengar Tuhan sebagai hakim, kita sering dengar Tuhan sebagai juru selamat, kita sering dengar, betul? Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai raja, Tuhan adalah Lord kita. Tapi sedikit kita mengerti bahwa Tuhan juga ingin menjadi sahabat kita, katakan amin. Tuhan pengen jadi teman kita, saudara. Dan ini yang kadang-kadang kita kurang mengerti. Yohanes 15 ayat 15 berkata demikian. This is very interesting. Ini Yesus yang ngomong. Nah Yesus ngomong ini, itu ada alasannya mundur ke belakang sampai kejadian saudara. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba katanya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus kalau udah ngomong seperti ini, dia tidak lagi menyebut kamu hamba. Tapi kamu adalah temannya Yesus, kamu adalah sahabatnya Yesus. Dia tidak bisa memutarbalikkan perkataan ini lagi. Karena sebenarnya kalau di track ke belakang, perkataan ini adalah a friendship covenant. Di mana covenant ini pertama kali dimulai sebenarnya dari Adam, Abraham, kemudian Musa. Ya, jadi kalau saudara perhatikan, maybe this is a new thing, tapi ikutin saya. Dari Kejadian sampai Revelation, kita kenal a pursuing God, betul? Tuhan yang selalu mengejar kita. Kelihatan semua polanya Tuhan. Waktu di Taman Eden, Tuhan berjalan bersama Adam. Tuhan gak cuma menciptakan Adam, tapi Tuhan sebenarnya adalah temannya Adam. Banyak yang miss tentang ini, this is maybe a new thing. Ketika Adam berbuat dosa, siapa yang mencari dia lagi? Tuhan lagi. Adam, di mana kamu? Ketika di kitab Keluaran, Exodus, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, hey, bikin tabut perjanjian, betul? Bikin tenda, so that I may dwell among them. Sampai perjanjian baru, the word became flesh. Makanya kita kenal kata incarnation. Incarnation dari kata utama carne, concarne, daging. Jadi firman yang menjadi daging supaya dia bisa bersama-sama dengan kita, supaya relate dengan kita. Dan dia yang lahir daripada Maria disebut Immanuel, God with us. Jadi dari awal Allah is with
human. Sampai terakhir, sampai Wahyu, Tuhan bilang akan tiba saatnya you will be face to face with me. Dan dari depan sampai belakang adalah Tuhan yang mengejar manusia. Karena dia mau berteman, dia mau kita selalu ada di dalam friend zone-nya daripada Tuhan. Nah, this is very, very deep, saudara. Karena Yakobus berkata bahwa siapa sahabat Allah? Yaitu Abraham. Abraham disebut sahabat Allah. Tapi menurut saya Musa juga. Karena Musa katanya kalau ngobrol sama Tuhan face to face. Ada menurut saya juga adalah sahabat Allah. Tapi sebelum ke sana, mari kita baca terlebih dahulu Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kita harus tahu bahwa pertemanan Tuhan dengan Abraham didasarkan dengan satu covenant, saudara. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Masih ada sama saya? Nggak pusing? Please follow me, oke? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. I call this the invitation. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kalau saudara baca di Kejadian 12 ini, Abraham itu selalu ngomong sama Tuhan dan dia bilang, emang bisa? Emang bisa? Mana ini segala macam, selayaknya seperti seorang teman, ngobrol dengan teman. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kita lompat Kejadian 12, kita lompat ke Kejadian 15. Ya, tolong di next, Kejadian 15. Perhatikan ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu oleh Abram, dipotongnya 2, perhatikan, dipotongnya 2 dan ditaruh bagian-bagian itu. Jadi potongan-potongan binatang ditaruh satu di samping yang lain. Jadi dia taruh samping satu. Jadi ada potongan-potongan seperti membuat jalan. Dan di custom atau di adat istiadat yang kuno, ini adalah artinya perjanjian. Jadi artinya kalau ada 2 orang berjalan di jalanan itu artinya apa? Kalau aku tidak setia sama kamu, aku akan seperti potongan-potongan binatang ini. That's a friendship covenant sebetulnya. That's a friendship agreement antara 2 orang. Dan perhatikan ayat 17 saudara, perhatikan Kejadian 5 ayat 17. Ketika matahari terbenam, datanglah gelap gulita, maka kelihatanlah perapian yang berasap, yaitu Tuhan itu sendiri beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Perhatikan, the friendship covenant yang Tuhan bikin sama Abraham, pertemanan antara Abraham dengan Tuhan dibangun di atas covenant ini. And this covenant, perhatikan, siapa yang mengikat diri terlebih dahulu? Bukan Abram, tapi Tuhan terlebih dahulu yang mengikatkan diri kepada Abram. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So, ini adalah hatinya Tuhan bahwa dia selalu mau initiate friendship with human. Karena Abraham keturunannya itu adalah keturunan yang diberkati, warisan. Sampai kita orang non-Yahudi, Roma mengatakan kita seperti pohon yang dicangkok kepada pohon perjanjian, saudara. So, pertemanan yang Tuhan tawarkan kepada manusia, kepada kita semua, adalah pertemanan yang ada covenant-nya. Artinya apa? Makanya semua make sense jadi satu. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu gak setia, aku tetap setia. Kalau kamu lemah, justru kekuatanku semakin besar. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. What a friend we have in Him. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So ini adalah pertemanan yang didasarkan oleh covenant. So kalau kita nyanyi, tahu ya lagu The Friend of God, I am the friend of God. That's not a simple thing di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, mau kita gak setia, Dia tetap ada, saudara. Dan pertemanan ini sebenarnya sudah terjadi
sama Adam. Perhatikan, apa hati di balik covenant ini? Why this covenant happen? Kita harus mengerti hatinya Tuhan terhadap manusia. Ya, nah ini ada di pada cerita penciptaan. Ikutin saya saudara. Waktu terjadi penciptaan, Tuhan menciptakan bumi dan langit pakai apa? Pakai kata. Karena di lidah Tuhan itu ada kuasa, betul? Ada kuasa, ada creativity, makanya dia bilang, jadilah langit. Lalu langit itu jadi and fall into his place, betul? Jadilah ini, jadilah itu, jadi ini, ada di situ, jadi ini, ada di situ, jadi ini, ada di situ. Perhatikan, apa yang diucapkan Tuhan terjadi, tapi semuanya jauh daripada Tuhan, betul? Karena dia ngomong, mungkin saya ngomong di sini, jadilah tempat itu, jadilah terang, jadilah matahari. Tapi jauh, tapi perhatikan, ketika Tuhan mau bentuk manusia, kenapa dia tidak berfirman? Ketika dia bentuk manusia, dia harus apa? Mengotori tangannya, betul? Kalau saya, ini luar biasa karena Musa mendapatkan penglihatan dan dia tulis di sini bahwa Tuhan harus memakai tangannya. Ya, saya kasih contoh mungkin seperti ini. Dia harus udek-udek itu tanah, betul? Dia harus udek-udek itu tanah dan membentuk manusia. Perhatikan, kalau tadi lagi menciptakan langit dan bumi, dia dari jauh. Tapi begitu menciptakan manusia, bahkan belum bernyawa, masih dalam bentuk tanah, masih body. Dia sudah mengenalkan karakternya bahwa dia harus dekat dengan manusia. The closeness. Dari situ kita belajar bahwa our God is a proximate God. Our God itu Tuhan yang gak bisa jauh daripada manusia. He loves human, He likes human. Makanya dia harus kotorin tangannya, dia bentuk. Karena dari sini udah ada kedekatan, betul? Udah di sini, manusia, saudara semua udah di sininya Tuhan. Dan kemudian dia apa katanya? Menghembuskan nafas hidup kemana? Ke hidungnya manusia. Seberapa dekat itu menghembuskan hidung? Saya boleh minta bantuan Aldi? Kasih tepuk tangan dulu buat dia. Tapi ini buat semua kita mengerti. Ya, nah Aldi dia mas ini. Kalau saya ngobrol sama dia jarak segini mah kejauhan ya kayaknya. Kalau kita one on one ngobrol. Kalau jawab segini kan oke, apa kabar, luar biasa. Tambah keren, tambah gemoy, bercanda ya, bercanda. Ini safe, betul? Percakapan seperti ini safe, ya, ngobrol dan segala macam. Ngadep gue dong, ya, betul? Nah bagaimana kalau percakapan kita sebegini nih? Nah segini. Ini bukan homo ya guys ya, sorry ya, saya harus memperagakan ini. Gimana kabarmu? Hah? Kecium gak bau mulut saya? Enggak ya? Dikit lagi kecium ya? Udah ini. Nah Tuhan menciptakan Adam, dia menghembuskan nafasnya. Saya cuma bisa, sebenarnya saudara saya cuma bisa menghirup 3 nafas orang dalam hidup saya. Istri saya sama 2 anak saya. Nah bagaimana kalau terjadi begini? Bro, oh kedeketan. Kedeketan. Bro, kecium gak? Kecium. Bau gak? Lumayan. Bercanda ya. Kasih tepuk tangan buat dia, thank you. Saya boleh minta keyboard untuk maju, untuk iringi saya. Saudara tangkap apa yang saya maksud? Kenapa covenant tentang friendship terjadi? Kenapa Abraham dibilang adalah orang yang menjadi sahabat Tuhan? Kenapa Musa, Tuhan picture a face to face seperti tadi. Saudara perhatikan, begitu Adam dibentuk saudara. Picture-nya emang kayak gitu. Kalau mau menghembuskan nafas, ini mukanya Adam. Tuhan harus di mana kira-kira? Tuhan harus di sini. Dan dia hembuskan nafas. Dan begitu Adam melek, Adamlah orang yang pertama face to face with God. Dan itu berulang lagi di Abraham, dan itu berulang lagi di Musa. That's why we know
Kenapa Tuhan pengen jadi sahabatmu? That's because of His character, bahwa Tuhan itu pengen dekat dengan kita. More closer than your wife, more closer than your spouse. Itu hatinya Tuhan. That's why He calls you a friend. Dia yang mulai dulu untuk calls kita friend, saudara. Inilah artinya the friend of God. Sekarang kita masuk ke dalam part yang kedua, saudara. This is an interesting part. It's the breakfast on the beach. Saudara tahu cerita ini? The breakfast on the beach. Ya, sedikit review aja supaya semua satu konteks. Ini adalah Petrus, saudara. Kita akan banyak belajar dari Petrus cerita ini. Makanya saya kaget tadi di Mersisit kok ngomongin Petrus. Tadi ada lagu The Blessings juga ngomongin face to face. Saya juga ngomongin face to face relationship sama Tuhan. Petrus ada di mana dia waktu menyangkal Yesus? Ada di halaman imam besar dan di depannya ada perapian arang. Api arang namanya. That's a point, satu titik di situ. Ada perapian. Lalu kemudian Petrus menyangkal Yesus. Petrus pergi, dia menangis, itu adalah kekecewaan kehidupan yang sangat besar. Selang beberapa hari ke depan, kita tahu bahwa Petrus pergi menangkap ikan. Dia bilang sama teman-temannya, aku akan pergi menangkap ikan. Nggak dapat apa-apa, kemudian tiba-tiba Yesus ada di pantai tersebut. Dan Yesus mengundang mereka ke tepi pantai, dan di situ ketemu api arang lagi. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada percakapan ajaib yang akan menjadi dasar sebuah relationship. Menjadi dasar sebuah persekutuan. Yaitu percakapan Yesus dengan Petrus di depan api arang. Are you ready? Kita next, kita baca ceritanya, saudara. Kita akan Bible study di sini. Yohanes 21. Kalau yang saya warnain biru, itu ada maknanya tapi nggak related ke tema kita. Yang merah ada related ya. Mari kita bahas sama-sama. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Saudara perhatikan, Petrus di kekosongannya habis mengecewakan Yesus. When there is no vision, when there is no goals, dia ngomong apa? Aku pergi menangkap ikan. Artinya apa? When there is no vision, when there is no goals, ketika tidak ada pengharapan, manusia sering mau kembali menjadi orang yang dulu. Sering mau kembali ke masa lalu. Dan perhatikan Petrus sebagai seorang pemimpin di kelompoknya. Kata mereka kepadanya, mereka juga bilang kami juga akan pergi dengan engkau. Leaders, be careful of what you did, of what you say. Karena orang-orang bisa ikut ke arah sana juga. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tuhan pengen kasih tahu bahwa you cannot fulfill your present with the things in the past. Mereka nggak dapat apa-apa, mereka coba kembali ke masa lalu dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita nggak bisa pakai kejayaan masa lalu, kita nggak bisa pakai cerita-cerita dulu to fulfill. Yesus tuh mau kasih tahu bahwa hey, the best is yet to come. Ada sesuatu yang baru hari ini, ada sesuatu yang baru besok. Kamu nggak bisa pakai masa lalu untuk fulfill your life right now. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, perhatikan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika Yesus bilang, tebar jala ke kanan, dia sebenarnya sedang mensimulasikan kejadian dulu waktu mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Dan mereka langsung connect si Yohanes ini. Oh, suaranya sama.
perintahnya sama, kuasanya juga sama. Itu Tuhan. Yesus mau kasih tahu bahwa, jangan kembali ke masa lalu. Because the calling stand still sampai hari ini. Kata Tuhan seperti itu. Yesus sedang mengingatkan mereka yang ke masa lalu bahwa panggilan mereka masih sama. Lalu ayat 8, nah perhatikan saudara ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Api arang. Nanti kita ke sini ya, karena ini warna merah. Saya skip dulu. Dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Berapa banyak? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bandingkan dengan kejadian sebelumnya waktu pertama kali mereka dipanggil menjadi penjala ikan. Jalanya koyak gak? Jalanya koyak. Yesus sebenarnya cuma mau kasih tahu bahwa now is the time for great commission. Sekarang mau nangkep sebanyak-banyaknya, jalanya gak bakal koyak. Mereka bisa dipelihara, mereka bisa diurapi, mereka punya tempat di sorga karena aku sudah bangkit dari kubur. Dan segala kuasa di bumi dan di sorga sudah ada di tanganku. Mereka bisa digembalakan, mereka semua punya tempat. Mereka semua bisa mengenal Yesus. Nah perhatikan ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Perhatikan, Petrus menyangkal Yesus di depan api arang. Petrus yang kedua bertemu dengan Yesus di depan api arang. Api arang adalah tempat di mana Petrus jatuh. Tapi api arang juga adalah tempat di mana hubungan antara Yesus dengan Petrus menjadi pulih. Itu adalah api arang. Api arang ini bahasa yang dipakai adalah antrakia. Cuman dipakai 2 kali di Alkitab, di perjanjian baru, antrakia. Di sini Yesus sengaja menciptakan suasana ulang. Yang tempat menyangkal dan tempat yang ini, saudara. Dan perhatikan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Petrus dan terhadap yang lain. Dia bilang marilah dan sarapanlah. Artinya apa saudara? Sebelum konfrontasi ada persekutuan, betul? Sebelum koreksi ada penerimaan. Sebelum misi, let's gather together. Yesus sedang mempraktekkan the first divine relationship rules. Namanya acceptance atau penerimaan. Makan bersama adalah tanda penerimaan penuh. Yesus yang menyiapkan meja untuk murid-murid di tempat itu. Nah kalau kita lanjut ke ayat 15, ini potongan cerita yang terakhir, perhatikan. Kita udah tahu pertama Yesus ngapain? Melakukan acceptance, betul? Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, perhatikan. Yesus sudah kasih nama Simon menjadi apa? Petrus. Tapi kali ini dia panggilnya Simon. Simon anak Yohanes. That's a personal saying. Di zaman dahulu that's a personal saying. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini, jawab Petrus kepadanya, kita habisin dulu ya ceritanya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk
ketiga kalinya, perhatikan. Ini powerful banget. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama Yesus menerima Petrus. Yang kedua, Yesus appreciate Petrus. Dalam arti apa? Waktu dia panggil Petrus, Simon. Artinya dia bilang begini, aku tidak memanggilmu dengan batu. Betul, Petrus artinya batu. Aku tidak memanggilmu dengan jabatanmu. Tapi aku memanggil engkau ke pribadimu yang sebenarnya. Ke pribadimu yang sesungguhnya. Di mana pribadimu yang sesungguhnya segala sesuatunya sudah mengalami kekecewaan, kamu gak berhasil, tidak menyangkal aku, kamu bahkan menyangkal aku 3 kali. Dan perhatikan, kenapa pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa pertanyaannya itu? Kenapa enggak yang lain? Karena saudara, di dalam diri Simon Petrus, segala sesuatu mungkin udah gagal saudara. Tapi ada satu hal yang masih dihargai Yesus, yaitu cintanya Petrus terhadap Yesus. Walaupun cintanya bukan cinta agape, saudara. That's why Jesus menerima Petrus, Jesus juga menghargai Petrus. What's left in him, yaitu cinta kasih yang bukan agape itu. Sesuatu yang berharga buat Yesus. Acceptance. Yang kedua adalah appreciation. Dan yang ketiga saudara, setiap kali dia jawab, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus. That's the rules. Acceptance, appreciation, dan yang ketiga adalah trust. Yesus memberikan trust kepada Petrus. The calling stands still. Petrus yang gagal secara publik, dipulihkan secara publik. Petrus yang menyangkal di depan api, sekarang dipulihkan di depan api. Dan kita tahu saat seseorang diterima, saat seseorang dihargai, dan saat seseorang dipercaya kembali, that's a complete forgiveness. So we have the 4 divine rules of relationship. Diterima, dihargai, dipercaya kembali, dan juga diampuni, saudara. Acceptance. Saya yakin message Tuhan hari ini bukan tentang Petrus, tapi tentang saudara. Yesus tidak pernah menganggap perbedaan derajat. Yesus itu menganggap saudara dan saya apa adanya. Mungkin kamu sekarang sedang merasa apa? Saya nggak tahu saudara sedang merasa apa. Apakah kamu selalu merasa kurang? Kamu merasa, aduh saya kurang putih, saya kurang tinggi, saya kurang kurus, saya kurang ganteng, saya kurang kaya, saya kurang cantik, saya kurang pintar, saya kurang rohani, saya kurang disiplin, saya kurang sabar, saya kurang sukses. Dunia itu selalu bawa standar yang baru. Kalau nggak penampilan, ya pencapaian. Kalau nggak pencapaian, soal pengaruh. Kalau nggak pengaruh, soal standar hidup. Saya mau bilang kepada saudara di tempat ini bahwa Yesus calls you a friend dan dia menerima engkau apa adanya. It's okay kalau IQ-mu gak tinggi. It's okay kalau tubuhmu biasa-biasa aja saudara. It's okay kalau emosimu masih naik turun. It's okay kalau kamu masih berjuang dengan insecurity. It's okay kalau kamu masih terbatas sekarang. Dia menerima kamu apa adanya. It's okay kalau kamu bilang, aku masih lemah, aku masih butuh bantuan. Yesus ada buat kita semua di tempat ini. Dia yang mengundang saudara, dia mengundang kita semua ke depan api arang, saudara. Hari ini Tuhan tidak berkata, ayo perbaiki dulu semuanya, jadi perfect dulu. Hari ini Tuhan mau kasih tahu, mari datanglah dan sarapan sama aku. Katakan amin, saudara. And he appreciate you. Seperti dia appreciate Petrus. Kira-kira waktu bertemu dengan Yesus, apa yang ada di dalam diri Petrus? Cuman ada cinta yang gak sempurna itu.
Tapi Yesus menghargai Petrus bukan main, betul? Yesus juga menghargai saudara. Every little things that you did, Tuhan menghargai itu. Katakan amin buat dirimu sendiri. Mungkin saudara, mungkin kamu berdoa makan and you really thankful for this food. Jesus appreciate that. Mungkin kamu melakukan hal yang benar saat tidak ada orang melihat. Jesus appreciate that. Mungkin kamu menangis dan berdoa buat orang lain. Saya mau kasih tahu, Jesus appreciate that. Mungkin kamu sekarang ada di keadaan kamu gagal, hancur. Finansialmu berantakan, bisnismu gagal. Tapi hatimu gak pernah menyalahkan Tuhan, bahkan dari mulutmu kamu bilang Tuhan tetap baik. Jesus appreciate that. Mungkin saudara adalah generasi sandwich. Kamu masih harus kasih uang ke orang tua. And I'm telling you, berapapun yang kamu kasih kepada orang tua, Jesus appreciate that. Small things matters to God. Dia menghargai Petrus, dia juga menghargai saudara. Mungkin ada di sini yang sudah kehabisan waktu, kehabisan uang, kehabisan energi. Tapi saudara masih datang ke gereja, saudara masih membangun rumah Tuhan. Jesus appreciate that. Itu adalah syarat daripada friend zone-nya Tuhan. Dan Yesus sampai hari ini masih mempercayakan domba-dombanya kepada kita. Amin. Kalau Yesus dibuka dadanya, kira-kira apa sih isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan cuma jiwa-jiwa, betul? Dan dia bilang dia percayakan jiwa-jiwa itu terhadap kita. Saudara perhatikan, ini bukan kata-kata yang gampang. Yesus mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita. Artinya apa? The only shot that souls will be saved is you. Sekali lagi ya. The only possibility bahwa jiwa-jiwa bisa diselamatkan is you and me. Sebegitu besar Tuhan percaya sama kita. Dan yang terakhir, God forgives us. Dia tidak pengen kesalahan kita bawa ke masa depan. Dia mengampuni saudara. Dia mengampuni saya. We are called the friend of God. Saudara, I will close with this. Di dalam tenis, saudara, kita bicara tentang match point, betul? Suatu titik, momen penentuan. Satu momen penentuan ini menentukan arah pertandingan, satu match setelahnya. And then we know siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan mungkin di dalam relationship, terutama relationship sama Tuhan. Match point-nya adalah bukan kita mau sok jadi baik. Tapi match point-nya adalah kita mau diterima, dihargai, dan kita dipercaya sama Tuhan. Dan kita mau dipanggil duduk di depan api arangnya Tuhan, saudara. One last word, saya boleh minta pemusik untuk maju, dan para WL untuk maju. Saya katakan seperti ini, saudara. God's only shot at you is you. Saya ulang sekali lagi. God's only shot at you is you. Tuhan tidak menginginkan versi lain daripada dirimu sendiri. Kalau dia berkomitmen mau membentuk engkau menjadi pribadinya, his only shot adalah dirimu yang sekarang. Dia tidak akan menunggu kamu menjadi orang lain. Dia tidak akan menunggu kamu menjadi kiri kananmu. Tapi dia menciptakan saudara itu unik. Dia menebus engkau secara pribadi. Dia ingin kamu apa adanya. So whatever your decision until right now, benarmu, salahmu, kurangmu, kuatmu, he likes everything of it. He loves you so much. And he calls you a friend. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya mau kita nyanyikan sebentar lagu ini. Saya harap saudara mengerti bahwa hati Tuhan dia pengen face to face sama kamu. He is your friend.
and He calls you friend. Mari kita pejamkan mata. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lembut, saudara. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Come on, God. And be gracious Ya rada to basya you. kata batak. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ya rada basya. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Kita ulangin lagi. Dia mau bertatap muka dengan dirimu, saudara. Lord bless you And keep you. make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Katakan saudara dari dalam hatimu. Amen. 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 Katakan lagi saudara. Temui Tuhan. Temui Tuhanmu di dalam penyembahan. Temui temanmu. Dia rindu saudara. Dia rindu bertatap muka dengan engkau. God calls you friend. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His face be upon you, and behind you, and beside you, all around you, He's with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. Be upon you and your thousands, generation, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence Rada batasya kata bayar rada basya. behind you, and beside you, all around you, Within you, He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. He's for you, He's for you. Katakan saudara, angkat tanganmu. Amen. 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 Amen.
apapun yang sedang kau alami sekarang, saudara. Sebagai dewasa muda. Mungkin kau sudah punya keluarga. Mungkin kau punya masalah. Mungkin ada beban dalam kehidupanmu. Tuhan cuma mau kasih tahu, He is your friend forever. He is with you. He is for you. Mungkin masalahmu gak langsung selesai, saudara. Tapi ketahuilah, Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dia mau jadi sahabatmu yang sejati. Dia mau jadi teman sejatimu. Dia mau lewati suka duka bersama engkau. And remember, your friend is the Almighty God. And remember, your friend adalah Tuhan yang ajaib. And remember, your friend telah mengikat perjanjian terlebih dahulu pada engkau ya saudara. Dia yang menginisiasi dulu. That's why, mari kita sambut saudara, teman kita Yesus Kristus dalam hati kita masing-masing. Biar ini jadi kekuatan, biar ini jadi peneguhan saudara. Bahwa kita adalah generasi yang mungkin mengalami masa yang sulit, zaman yang sulit. Tapi kita juga adalah generasi yang kuat saudara. Kita ada generasi yang berani maju saudara. Karena kita punya teman kita Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Makasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Oh, kami belajar the ultimate match point adalah pada saat Engkau menerima kami. Membangun hubungan. Dan itulah yang merubah perjalanan hidup kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa biar kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh terhubung dengan Engkau. Kami berdoa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Match point. Berbicara tentang sahabat saudara-saudara. Saya ingat satu ayat yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 13. Mungkin bisa ditampilkan oleh multimedia. Yohanes 15 ayat 13, berbicara tentang sahabat, match point. Saya akan bacakan saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah hari ini saudara-saudara, di minggu pertama setiap bulan kita akan mengadakan yang kita beri nama Perjamuan Kudus, di mana kita bersama-sama meminum roti dan anggur. Tetapi izinkan saya untuk sharing singkat sedikit tentang makna perjamuan kudus, supaya kita tidak hanya sekedar melakukan ritual dan kebiasaan setiap bulan, tapi kita sungguh-sungguh mengenal makna dari perjamuan kudus. Karena dari awal sampai akhirnya Tuhan rindu dan mengejar hubungan dengan kita. Dan Dia buktikan apa yang Dia katakan, Dia merelakan hidupnya, nyawanya untuk diberikan bagi saudara dan saya. Tubuh dan darahnya buat kita. Hanya untuk satu hal, communion, persekutuan yang intim. Matching antara Dia dengan kita. Oleh karena itu kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jika ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya teman-teman ushers dan greeters bisa membantu. Ada di belakang juga ada, tolong dibantu. Mungkin di sisi sebelah sini, sebelah kanan masih ada, tolong dibantu. Ada di sisi sini, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Sisi sebelah kanan, saudara, tolong. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan sebenarnya adalah biarlah kita mengingat akan Dia, pengorbanannya, kebaikannya. Sambil kita menunggu teman-teman kita yang sedang menunggu roti dan anggur, mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan, kita ingat kembali
bahwa Dia adalah Tuhan yang mengejar kita. Pursuing us. Tuhan, siapa kami kalau Engkau begitu luar biasa mengejar kami. Kau rela turun dari sorga untuk menderita gantikan kami. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau memberkati kita semua melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Dia juga rindu untuk kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita. Jangan simpan dosa. Kalau kita diingatkan akan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Oh Jesus. Untuk masuk ke dalam perjamuan, persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Engkau Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan, layakkan dengan darah Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam perjamuan yang intim, yang kudus di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan mempersiapkan roti di tangan kanan saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dewasa muda di tempat ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu tidak ada yang diam. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Mari angkat syukur-Mu kepada Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu, berkat kesembuhan, mujizat-Mu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan baru, pengharapan yang baru akan kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Mari para suami di tempat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari para istri jika engkau di sebelahnya, doakan suamimu. Tuhan kami bawa para suami di tempat ini, kiranya Tuhan berkati mereka dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang baru. Tuhan berkati kesehatan mereka dengan sempurna supaya mereka menjadi suami yang mampu membawa keluarga mereka hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati segala pekerjaan mereka dan usaha mereka dibuat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Para istri di tempat ini mari angkat kedua belah tanganmu ke surga. Para suami doakan istrimu. Tuhan jadikan para istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikan mereka seperti anggur yang manis di tengah keluarga mereka,
yang membawa kemanisan dan kehangatan di antara mereka. Berkati kesehatan mereka, menjadi ibu yang pandai mendidik, cakap mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati segala usaha, pekerjaannya dan pengurapan yang baru boleh ada di antara mereka. Para anak-anak muda dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jika engkau orang tua, boleh mendoakan anak-anakmu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para anak-anak muda. Tuhan, biar kiranya Tuhan jadikan mereka anak-anak muda, generasi yang cemerlang, yang hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan, menjadi berhasil di dalam pekerjaan dan studi mereka. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas boleh ada atas mereka. Tuhan, bagi mereka yang bekerja, Tuhan jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian dari mereka, Tuhan. Pakai hidup mereka di dalam masa emas ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan para single parents di tempat ini, Tuhan, Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau yang akan selalu ada dekat sekali dengan mereka. Engkau yang tuntun dan pegang erat tangan mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka juga di tempat ini, bahwa the best is yet to come. Mari semua jemaat Tuhan di tempat ini, kita ucapkan syukur kita sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari worship leader, mari angkat tangan. Shikara bala 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 bala. Shikara bara 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 bara. Mari ucapkan syukurmu. Shira bala 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 bara 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 da 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 da. Shibara bala bala bara da 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 da. Haleluya, haleluya. Shira bara 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 bara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shira bara bala 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 bala. Shira bala 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 bala. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari angkat kedua belah tanganmu dengan ucapan syukur, dengan hati yang terbuka kepada Dia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada beserta dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Teruslah erat dengan Dia, karena Dia Allah yang mengejar hidupmu, merindukan persekutuan dengan engkau di dalam setiap harimu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Have a great weekend. See you again next week. God bless you.